Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 TPB 20A Institut Teknologi Sumatera akan menampilkan video RBL kami mengenai penerapan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsia Prina Manuro, NIM 120210240 dari Prodi Teknik Sipil TPB 20. Halo, perkenalkan nama saya Revertia dengan NIM 120300001 dari Prodi Teknik Kelautan. Halo, perkenalkan nama saya Naomi Beatrice Marisi Simangunsong, NIM 120300002 dari Prodi Teknik Kelautan TPB 20. Perkenalkan, nama saya Safa Clarissa Putri dengan NIM 120300003 dari Prodi Teknik Kelautan. Perkenalkan, nama saya Nadia Subaimun, NIM 120300004 dari Prodi Teknik Kelautan. Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini biasanya digunakan untuk memutar impeller pompa, fan, atau kompresor, menggerakkan konveyor, mengangkat beban, dan lain-lain. Motor listrik kadangkala disebut kuda kerjanya industri, sebab diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar 70% beban listrik. Prinsip dan mekanisme kerja motor listrik. Masing-masing motor listrik mempunyai bagian yang diam dan bagian yang bergerak. Bagian yang bergerak dan diam terdiri dari inti besi yang dipisahkan oleh celah udara dan membentuk rangkaian magnetik, di mana fluksi dihasilkan oleh aliran arus melalui kumparan atau belitan yang terletak di dalam kedua bagian tersebut. Bagian yang diam pada motor listrik disebut dengan stator, sedangkan bagian yang bergerak disebut dengan rotor. Stator yaitu suatu kumparan pada muatan yang berfungsi sebagai penerima tegangan. Tegangan yang diberikan pada stator akan menghasilkan arus. Arus yang dihasilkan akan menimbulkan medan magnet yang berputar. Medan magnet tersebut akan menginduksi pada rotor dan rotor akan berputar. Mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor secara umum sama, yaitu A. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. B. Jika kawat yang membawa arus dibelokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, kedua sisi pada sudut kanan magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. C. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torsi yang memutar kumparan. Prinsip gaya Lorentz diterapkan di motor listrik. Gulungan kumparan ditempatkan di medan magnet, kemudian dialiri arus listrik yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan pergerakan memutar. Sekarang kita masuk ke pembuatan motor listrik sederhana. Alat dan bahannya yaitu solatif hitam, gunting, amplas, 2 buah baterai, 2 buah peniti besar, 1 buah magnet, kawat tembaga, dan kabel bekas. Langkah yang pertama yaitu kita lilitkan kawat tembaga pada sebuah benda yang berbentuk bulat. Nah, banyaknya lilitan yang saya pakai kali ini yaitu 6 lilitan. Kita buat dia membentuk sebuah kumparan hingga hasilnya nanti akan seperti ini. Lalu kita amplas sisi kanan kawat tembaga secara keseluruhan. Nah, jika diamplas, kawat tembaga akan terlihat lebih mengkilat seperti ini. Dan kemudian sisi kirinya kita amplas, tetapi hanya setengah saja.
rekatkan peniti besar kepada baterai menggunakan selotip hitam. Kita rekatkan pada sisi positif dan negatif baterai. Hal ini bertujuan agar listrik yang ada di baterai mengalir pada peniti. Kita rekatkan kedua peniti hingga berdiri tegak menggunakan selotip hitam. Kita rapikan selotip hitamnya. Nah, setelah selesai, kita masukkan kawat tembaga ke dalam lubang peniti, lalu kita dekatkan magnet dengan sedikit sentuhan. Nah, dia akan berputar. Untuk variasi yang pertama, medan magnet kita letakkan di depan kumparan. Dan untuk variasi yang kedua, medan magnet kita letakkan di bawah kumparan. Kita beri perlakuan. Nah, dia akan berputar sama seperti ketika kita meletakkan medan magnet di depan kumparan. Semakin kuat kita menekan peniti, maka kumparan akan bergerak semakin kencang. Contohnya seperti ini, kumparannya akan berputar semakin kencang. Kita lanjut pada variasi yang ketiga, yaitu memakai dua baterai yang disusun secara seri dan direkatkan menggunakan selotip hitam. Kita pastikan bahwa kedua baterai merekat dengan sempurna. Setelah itu, kita akan menyambungkan kabel bekas kepada baterai agar arus mengalir dengan sempurna. Nah, kita gunting supaya tidak terlalu kepanjangan. Nah, kita rekatkan menggunakan selotip hitam. Kita pastikan juga bahwa dia merekat dengan sempurna agar arus dari baterai mengalir dengan sempurna juga. Nah, di sisi lain kita juga merekatkan kabel bekas. Kita rekatkan juga menggunakan selotip hitam. Nah, setelah itu kita lilitkan kabel ke peniti agar arus yang dari baterai mengalir ke dalam peniti.
Posisi peniti haruslah tegak lurus. Karena tidak bisa, maka kita memakai bantuan selotip hitam. Nah, kita akan merekatkan kedua peniti di sela-sela selotip hitam. Kita rekatkan menggunakan selotip hitam juga. Bentuknya seperti ini, lalu kita masukkan kawat tembaga. Kita dekatkan magnet, lalu kita beri perlakuan. Nah, kawat tembaga akan berputar. Berdasarkan video percobaan yang kami lakukan dengan variasi jumlah lilitan, jumlah baterai yang dipakai, variasi rangkaian, serta variasi jarak medan magnet, semuanya tidak berpengaruh terhadap perputaran kumparan. Namun mungkin ada batasan tertentu. Sekian video dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.